Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih. Kita berjumpa kembali dalam program 10 menit bersama Tuhan. Dan pagi ini kita sama-sama akan belajar mengenai tujuan firman Tuhan. Dan ini akan saya buat berseri sampai pada bagaimana bisa melaksanakan firman Tuhan dengan tepat dan benar. Hal ini harus mendapat perhatian kita yang serius sebagai suatu landasan dalam melakukan firman Tuhan. Karena sekarang ini banyak sekali pendapat orang dalam melakukan firman Tuhan. Bahkan sampai ada yang berlawanan, tetapi tanpa disadari oleh pelaku firman Tuhan. Sebelum kita lebih jauh lagi, kita harus mengerti tentang tujuan daripada firman Tuhan ini. Tujuan firman Tuhan adalah untuk membuat umat Tuhan menjadi manusia yang baik di mata Tuhan, bukan di mata manusia. Dan tujuan akhirnya adalah untuk keselamatan manusia, untuk membuat umat Tuhan dapat masuk ke dalam kerajaan sorga. Maka kita lihat cara Tuhan untuk mencapai sasarannya, yaitu di 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi memang untuk ayat tadi boleh kita katakan kita sudah sering kali mendengarnya, atau mungkin sudah menghafalnya. Tetapi yang terpenting adalah apakah kita sudah sungguh-sungguh mengerti akan maksud dari ayat tadi. Mari kita bahas satu persatu dengan detail. Arti kata daripada bermanfaat untuk mengajar. Jadi membaca atau mendengarkan firman Tuhan tentu harus mempunyai manfaat untuk mengajar. Yang menjadi pertanyaan, mengajar dalam hal apa? Nah, jelas firman Tuhan mengajarkan kepada umatnya hal-hal apa yang harus dilakukan sesuai dengan kehendak Tuhan supaya dapat masuk dalam kerajaan sorga. Arti dari kata mengajar adalah petunjuk yang diberikan kepada orang supaya diketahui. Jadi firman Tuhan harus memberikan petunjuk kepada mereka yang belum mengetahui bagaimana cara melakukan sesuatu di dalam kehidupannya agar bisa masuk dalam kerajaannya. Sebab manusia pada dasarnya adalah tidak mempunyai kemampuan untuk dapat menyelamatkan kehidupannya. Manusia perlu pertolongan Tuhan sebagai Sang Pencipta untuk memberikan tuntunan atau cara yang harus dilakukan agar bisa masuk ke dalam kerajaannya. Dan tentu yang dimaksud dengan pengajaran adalah berbagai cara, bukan hanya satu cara saja. Sehingga kita sebagai orang yang diajar atau murid harus bisa mengerti untuk melaksanakan dengan tepat seperti apa yang dikehendaki oleh Tuhan dan bukan dikehendaki oleh manusia. Disinilah peranan para pembawa firman yang memberikan pengajaran kepada jemaat untuk secara jeli dan tepat dalam memberikan pengajaran tersebut. Tidak boleh kita asal mengambil ayat lalu kita berikan kepada jemaat Tuhan. Apalagi jika dicampur adukan dengan perasaan dan pengertian kita sendiri. Tetapi harus memberikan ayat yang tepat, yang memberikan manfaat di dalam pengajarannya. Yang kedua yaitu untuk menyatakan kesalahan. Dalam firman Tuhan jelas banyak sekali Tuhan memberikan contoh-contoh perbuatan yang salah yang dilakukan oleh umatnya. Bahkan Tuhan juga memberikan hukuman bagi mereka yang melanggar. Inilah salah satu faktor yang sering kali kita lupakan. Seringkali pembawa firman lebih merasa aman kalau memberitakan firman Tuhan untuk hal-hal yang aman-aman saja.
tidak menimbulkan kecaman dari jemaatnya. Padahal firman Tuhan jelas mengatakan bahwa kita harus berani menyatakan mana yang benar dan mana yang salah. Resiko apapun harus kita hadapi. Bukankah kita lebih takut kepada Tuhan daripada manusia? Demikian juga bagi jemaat Tuhan, jangan hanya mau mendengar hal-hal yang enak-enak saja. Ketika ada pemberitaan firman Tuhan yang menyinggung atau mengkoreksi perbuatan salahnya, langsung marah, ngambek, tidak mau ke gereja lagi, dan seterusnya. Padahal kalau berdoa setiap hari mengatakan hal sebaliknya, yaitu mau taat, mau melakukan firman Tuhan, dan sebagainya. Hal seperti inilah yang harus disingkirkan. Kalau tidak, maka jelas imannya tidak akan bertumbuh dan ia tidak akan merasa bersalah walaupun sudah melakukan kesalahan, yang pada akhirnya justru akan membawa akibat yang lebih fatal lagi, yaitu tidak dapat masuk dalam kerajaan surga. Jadi kalau seseorang tidak mau dinyatakan kesalahannya, kalau bukan dia sempurna, pasti dia seorang yang angkuh atau sombong, karena dia merasa segala perbuatannya sudah benar. Dan ini tentu saja bertolak belakang dengan firman Tuhan yang mengatakan bahwa manusia umumnya adalah lemah dan mudah jatuh ke dalam dosa. Yang ketiga yaitu untuk memperbaiki. Setelah kita tahu kesalahan kita, maka langkah selanjutnya adalah kita harus bersedia untuk diperbaiki perilaku kita. Sebab tidak ada gunanya kalau kita hanya mengetahui kesalahan kita, tetapi kita tidak mau memperbaikinya. Ingat, firman Tuhan itu menjadikan manusia supaya baik di mata Tuhan. Jadi sekali lagi ukuran yang dipakai adalah ukuran yang telah ditetapkan Tuhan, bukan menurut pandangan manusia. Memang seringkali untuk memperbaiki perilaku kita yang buruk, kita merasa sakit atau bahkan kita merasa marah. Sebab kedagingan kita itulah yang dikikis. Kedagingan kita ini yang membuat hidup kita menjadi nyaman dan enak. Sehingga ketika semuanya itu hendak dimusnahkan, kita seringkali merasa sayang. Untuk itu diperlukan suatu keberanian, pengorbanan untuk memperbaiki kelakuan kita. Kita harus bersedia meninggalkan manusia lama kita dan menjadi manusia yang baru. Yang keempat yaitu untuk mendidik orang dalam kebenaran. Setelah kita tahu kesalahan kita mau memperbaikinya. Lalu kita juga harus bersedia untuk dididik dalam kebenaran. Artinya perilaku yang baik itu terus harus kita pertahankan dan tidak hanya bersifat sementara. Inilah bagian yang terberat. Sebab seringkali ketika kita sudah memperbaiki kelakuan kita kembali lagi dalam perbuatan yang lama. Sehingga perilaku kita itu kalau kita gambarkan seperti lingkaran setan yang tidak akan pernah berakhir. Yaitu kita diajar, kemudian kita sudah tahu kesalahan kita sudah memperbaiki diri, kita bersedia untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang lama, lalu kita kembali lagi membuat kesalahan. Dan pada akhirnya itu tidak akan pernah selesai. Hal ini sangat penting karena merupakan dasar dari fondasi iman kita yang akan kita bangun. Sehingga iman percaya kita yang kita bangun itu dapat menjadi kokoh dan kuat. Tidak akan hancur ketika badai datang menerpa. Inilah renungan pagi ini. Mari kita jadikan bahan renungan kita untuk hari-hari mendatang. Apakah kita sudah mengalami keempat proses tahapan tadi dan sudah selesai? Atau keempat proses tadi terus menerus menerpa kita dalam kasus yang sama? Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.